cetak rapi itu malah seperti printing. Seperti ini kita siram-siram. Ini dari stick es krim. Yang tadi di backup menjadi putih, yang lainnya menjadi merah. Lancer tertarik nggak bikin ya dengan lahan terbatas. Jadi ini cuma tadi dari kelereng-kelereng. Lancer, kita mulai praktek ya macam-macam seni olah kain. Tadi kan sudah cerita bahwa ada Rona Cita Celup Indonesia, itu yang cepat nanti pelaksanaannya, kita juga praktek sampai dengan pencelupannya. Itu akan kita laksanakan saat lagi, tapi untuk pengetahuan bahwa satu teknik aja berbagai macam metode, karena kan ini kita Rona Cita Celup, sebetulnya ada teknik lain yang seperti ecoprint, terus bikin lukis kain, decoupage on fabric dan sebagainya. Tapi kita fokus satu dulu ya, satu aja sudah tekniknya macam-macam. Ini seperti sasirangan, jadi kalau di Shibori namanya orinoi, jadi kita mendelujur motif-motif dari kain putih dengan pola-pola yang kita bisa buat. Pakai karton juga bisa malnya, jadi nggak harus pakai akrilik. Ini karena saya tukang bangunan, jadi pakainya si akrilik yang biasa pakai laser cutting, tapi pakai karton biasa pun bisa. Ini tekniknya namanya orinoi. Jadi bahan yang dipakai seperti saya tadi cerita, bisa sutra, bisa katun, bisa bemberg. Bemberg ini adalah kain yang dari dipintal di Indonesia, walaupun dia dari serat kapas yang dari produksi Asahi, tetapi dipintal di Indonesia. Macam-macam motifnya, nanti saya cerita pada waktu proses pencelupan. Itu dipintal di Garut, di Majalaya, di Jogja dan sebagainya. Nah, ini tadi salah satu teknik yang disebut orinoi atau sasirangan kalau di Indonesia. Kemudian yang dilakukan oleh Raihan ini kumo kanopko, hanya dari seperti bit-bit kelereng ya, kelereng, terus bekas-bekas koin ya. Ini sebetulnya kita menjadi pemulung, apa yang ada di sekitar kita pungutin aja. Misalnya punya kalung yang udah protol, pakai aja ya. Bahkan rafia, bahkan apa ini, karet-karet yang kita habis menggadu-gadu, dipungutin aja, karena ini semua berlaku. Seperti Adel bikin nih karet hanya dengan kelereng. Kemudian supit bekas makan bakmi, ini juga bisa dilakukan. Coba karet Del ya, ini supit ini hanya untuk sebagai pembentuk. Kita bikinnya, tunggu sayang, ini harus dibikin seperti payung, jadi dia rata nanti dicelupnya. Udah dikaretin sayang ya. Ini kalau kaum milenial juga bisa loh belajar seperti ini kan. Sekarang kalau libur sekolah atau Sabtu Minggu kita bisa melakukan seperti ini. Kemudian dicabut, terus lanjut ya Del, di sini dikaretin lagi ya. Ini hanya sebuah supit, jadi kalau mau dari bekas bakmi juga bisa. Bahkan ini kalau di proyek ada bekas kayu-kayu bekas packaging juga saya pakai. Bekas ngecatak beton, kan ada kayu-kayu sisa, saya ambilin aja. Kemudian ada juga Mbak Pungki stick es krim ya. Stick es krim juga kita bisa lakukan. Nih stick es krim Mbak Pungki, cuman dikaret-karetin dari stick es krim ya kan. Ini juga akan membentuk bagus-bagus nantinya. Kemudian pralon, ini yang unik, pralon atau PVC ya, pipa PVC kan. Kalau di lapangan, kalau kita PVC 4 meter misalnya, ada tekukan yang kita harus keni, kita elbow, kadang-kadang ada waste-nya dipungutin aja bawa pulang ya. Jadi kita langsung gulung ya Rehan ya, pakai benang-benang sisa proyek juga ini. Kemudian kita gulung seperti ini, kemudian kita squeeze, nanti hasilnya menjadi warna-warna seperti ini. Ini hanya dari sebuah pralon, jadi dari PVC sisa, jadi betul-betul dari waste lapangan. Ini tadi stick es krim ya. Kemudian kalaupun nggak ada, jepitan jemuran pun berfungsi.
jepitan jemuran ini sampai bisa berkali-kali sampai hitam ya. Jadi kita nggak usah harus mencari-cari bahan yang mahal. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita bisa jadi kita pulung istilahnya, jadi pemulung elit ya, menjadikan kain-kain yang bermotif seperti ini hanya sebuah sumpit, sebuah karet seperti itu, seperti Mbak Pungki. Nah ini yang dipakai Mbak Pungki ini yang dari tadi saya orinoi, yang dijahit kemudian ditarik. Jadi apa-apa yang ditarik tuh menjadi putihnya. Ini dari karet tadi yang pakai sumpit ya kan tuh. Jadi semuanya serba sederhana, jadi nggak ada hal yang sangat istimewa seperti itu. Kalau ini tadi kan saya ekoprint ya, pakai daun. Nanti next kita belajar lagi seperti ini, karena itu semuanya juga dari alam, dari kayu secang ya. Jadi kayu secang, pewarnanya juga tawas, tunjung dan sebagainya, ini alam yang seperti saya pakai. Ini yang saya bilang Yati tidak pernah ingkar janji tadi. Next kita belajar, kita fokus dulu yang satu ini dengan berbagai macam teknik. Habis ini kita melakukan proses pencelupan. Kita beranjak ke depan, karena dengan keterbatasan tempat seperti ini kita tidak menyusutkan niat untuk belajar. Coba rumah saya bukan rumah yang besar, kita dengan keluarga misalnya bisa melakukan seperti ini sambil nonton TV, sambil putar-putar gini, nggak susah kan Del ya? Rehan susah nggak? Nah cuman begini-begini aja, begitu numpuk nanti kita celup rame-rame, kita bisa bikin seragam. Hari ini saya pengen bikin setelan nih, ibu-ibu pakai bahan Bamberg ya kan, ini kan dari katun Bamberg. Nanti remajanya saya pakai bahan ini sutra kringkel, ini udah dibentuk, ini hanya sederhana dari karet-karet. Nah kita mau bikin setelan ya, kita praktek ya. Ini mau bikin setelan Bamberg, ini tadi yang bahan dari semi katun, semi sutra, jadi look like sutra dengan harga yang sangat terjangkau ya. Yuk kita berangkat, kita nyelup di depan ya. Itu juga lahannya juga lahan terbatas. Lancer, bahwa tadi yang kita sudah bentuk-bentuk di dalam, sebelum melakukan proses pencelupan kita harus basahi dulu supaya nanti zat cair yang untuk mewarnai bahan-bahan ini bisa menyerap dengan baik. Setelah itu kita tiriskan di jemuran sampai dia tidak begitu menetes, karena kita mau mewarnai bahan, kan kita mau bikin setelan ceritanya untuk remaja dan ibu-ibu ya dengan orang tua. Jadi kita supaya kombinasinya cantik, kita mau bikin kombinasi dua warna. Ini kita pilih merah dan ungu. Jadi untuk warna supaya berbeda kita pakai plastik. Jadi nanti kita gantian mengerjakannya ya. Next kita mulai pencampuran warnanya. Lancer kita mulai dengan pencampuran warna. Jadi kita mixing warnanya. Seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa pewarnaan ada dua macam, pewarna alam ya, yang agak prosesnya agak lama. Kita mau coba yang warna-warna yang ceria ini menggunakan warna sintetis, dan itu pun kita pilih ada berbagai macam, ada indogosol, ada remasol, ada naftol, ada acid dye dan sebagainya. Tapi kita memilih salah satu yang biasa kita pakai dari pewarna batik, dimana proses pencampurannya adel dan adel. Kita lihat bahwa ada 3 unsur yang kita campur. Ini pertama, embernya ini berisi air panas sekitar, untuk 5 meter kain ini sekitar 4-5 liter air panas. Tadi asoda dan naftol yang kita campur, kita aduk seperti ini. Perlengkapan untuk memulai suatu pencelupan, proses pewarnaan, kita harus pakai masker, karena kita kan kali ini membuat dengan pewarna sintetis, jadi takut ada faktor kimia yang mencemarkan, sehingga kita bagus pakai masker ya. Kemudian jangan lupa pakai celemek, kemudian sarung tangan.
Sebetulnya sih cukup aman karena yang kita pilih adalah pewarna batik yang biasa dipakai sehingga tidak menimbulkan iritasi dan sebagainya, tapi kita waspadakan lebih baik. Jadi jangan lupa sekali lagi masker, apron, dan handscoon atau sarung tangan. Dari pewarna tadi kita campurkan 3 unsur warna pembatik tadi dengan air panas sekitar 5 liter untuk 5 meter kain. Setelah kita campur, kemudian dimasukkan ke dalam air, dan kemudian sekarang garam tekstilnya kita masukkan ke air dingin. Ini air dingin campur air panas. Kalau ini air panas murni, di mana unsur ini nanti yang akan menjadikan warna. Ini yang membangkitkan warna, ini yang menjadikan warna. Memang bermacam-macam warna sintetis, ada indogosol, ada remasol, ada naphtol, ada acid dye. Nah, kali ini kita coba salah satu pewarna yang paling aman kita biasa gunakan untuk menghasilkan warna-warna cantik yang sudah teruji berkali-kali. Kita bisa menggunakan dengan kombinasi warna. Setelah tadi ditiriskan kan kita mau bikin setelan antara ibu-ibu dan remaja milenial kan. Mari kita mulai. Jadi pertama kita masukkan ke yang cairan yang hangat tadi. Jadi kita masukkan seperti ini. Jadi supaya menghasilkan warna yang seragam, sebaiknya bersamaan dimasukkannya. Jadi bahan yang lain tidak mendapatkan sisa pewarnaan. Karena banyak sekali yang mempengaruhi pewarnaan yang akhirnya tone-nya jadi berbeda, itu karena pencelupan pertama, kedua, ketiga itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Oleh sebab itu kalau kita mau senada, sebaiknya sama-sama masukinnya. Kemudian kita siram-siram, semua unsur kita harus masukkan unsurnya. Setelah kira-kira 3-5 menit, baru kita pindah ke yang cairan dingin. Usahakan semua celah-celah dimasukkan. Nanti yang kita backup ini akan menjadi putih, sedangkan yang kita kasih unsur warna ini akan menjadi warna. Coba kita lihat ya. Kita pindah ke cairan yang satunya. Jadi ini menjadikan warna ya, celah-celah kita isi seperti itu. Jadi ini yang membangkitkan warna tadi. Jadi yang ini tadi ke warna ungu kebiruan ya. Jadi pertama Mbak Pungki seperti ini kita siram-siram. Ini dari stick es krim ya. Yang Mbak Ani pegang juga ini selendangnya, yang Mbak Ani pegang setelan dressnya, bajunya. Ini dari bahan bember. Kita nanti bisa bedakan bahan bember yang look like sutra, katun semi sutra yang diproduksi benang dari Jepang tetapi dipintal di Indonesia, bagaimana shiny-nya sama dengan sutra. Setelah selesai, jangan lupa diginikan. Kalau boleh sudah angkat terus plastiknya ditukar. Nah, sudah kita masukkan ke unsur yang menjadikan ini. Ya, masukkan. Nah, itu menjadi unsur warnanya masukkan. Nah, ini ya udah, tunggu itu selesai. Buka karetnya sayang. Kalau sudah yang tadi di backup warna ini, kita mau rubah warna yang lain kan, ditukar saja seperti ini. Jadi akan terjadi 2 ton warna. Nah, jangan terlalu hitam.
menjadi 2 tone warna. Adel sudah ditukar Adel. Jadi yang ini dimasukkan ke yang ini, kemudian dikaretin, ya kan Adel? Ini kau pegang ini. Jadi seperti dibalik karena kita mau kesannya 2 tone warna, jadi nanti serasi antara baju orang tua dan baju milenial. Yang tadi sudah ditukar proses pewarnaannya, kita masukkan ke unsur sebelahnya. Jadi kita punya 2 tone warna. Sama seperti tadi prosesnya, dimasukkan, disiram-siram, jangan sampai ada unsur yang terlewat. Nggak susah kan, Lancer? Semuanya kalau dicoba pasti bisa. Nanti kita nggak sabar lihat hasilnya ya, udah menarik, warnanya merahnya kelihatan. Nanti kita lihat sebelahnya warna yang sama mamahnya, biru keunguan ya. Lanjut proses terakhir, pewarnaan terakhir ya. Tadi kita masukkan garam pembangkit warna, sekarang pembuat yang menjadikan warna. Coba kita saksikan. Ini tadi selendang, ini outer, ini inner. Menjadi 2 tone warna, merah dan itu. Usahakan ini ke backup. Sebetulnya bocor-bocor sedikit juga nggak masalah. Jadi ini menentukan seperti handmade. Kalau dia tercetak rapi itu malah seperti printing. Jadi nggak kayak handmade. Ini kancingnya. Oke, kalau sudah, kita tiriskan ke jemuran sebentar. Ini proses akhir adalah melihat hasil ya dari apa yang kita telah lakukan tadi, dari mulai proses pembentukan Lancer sampai dengan proses pembuka motif. Jadi kita pakai bisa pendedel, bisa gunting ya. Jadi kita buka dengan membuka karetnya ya Adel. Buka karetnya, hati-hati kena kainnya. Terus dibuka. Nih, seperti ini tadi. Menghasilkan corak yang putihnya, yang tadi di backup menjadi putih, yang lainnya menjadi merah. Coba kita lihat yang kelereng ya. Kalau mau hemat ya kita bukanya pelan-pelan, karetnya bisa dipakai lagi. Menjadi corak ya. Ini tadi yang pakai raffia, kita lihat jadi apa. Dengan tali raffia yang sederhana, kita menjadi seperti sisik ikan.
Ini yang tadi yang pakai jarum yang disebut sasirangan, kalau di Indonesia, kalau di Jepang adalah orinoi. Itu hasilnya setelah dibuka benangnya menjadi seperti ini. Cantik ya. Jadi ini pola yang sederhana tadi dijahit telujur menjadi seperti ini. Ini tadi karetnya masangnya spiral, jadi seperti ulir begitu. Akhirnya ininya juga menjadi seperti ini motifnya. Coba dibuka lainnya, Adel, yang raffia juga ya. Misalnya seperti ini pun bisa dibuka pun ada bergaris seperti ini. Tuh. Cantik ya, udah membentuk pola sederhana. Tadi kan nggak lebih dari 1 jam ngerjainnya, tapi hasilnya celup sekitar 20 menit dengan unsur pengeringan. Kira-kira dalam 4 jam sudah agak lebih kering, nanti kita udah bisa langsung pakai. Terakhir kita bilas berkali-kali sampai dengan airnya bening, sehingga itu bisa layak pakai, jadi tidak akan luntur lagi. Lancer tertarik nggak bikin ya, dengan lahan terbatas, dengan waktu yang terbatas, dengan pengetahuan yang terbatas. Tadi milenial ini, Adel dan Adel juga belajarnya baru hari ini ya Del, tapi mampu untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Mbak Pungki juga baru hari ini. Mbak Ani mah udah dari zaman dahulu kalah ngikutin saya. Kita saksikan hasil yang tadi kita celup ya. Cobalah lihat bahwa ini dengan lahan terbatas, di mana parkiran motor gantian dengan parkiran mobil. Jemuran hanya cukup dengan tali raffia saja kita bentangkan di antara 2 pagar. Ini hasil-hasil ini semua hanya dilakukan di tempat yang terbatas, jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari lahan yang luas, cukup di rumah. Memungkinkan untuk produksi sekian banyak produksi-produksi busana. Contoh tadi dari step by stepnya, know and how-nya sudah diceritakan kepada Lancer. Ini dia baju remaja, hasil celupannya Mbak Adel, setelan dengan selendangnya. Kalau mau pakai outer, tinggal pakai outer. Itu cocok sekali dengan baju ibu. Mbak Pungki bikin baju ibu dari bahan bember yang look like sutra, tidak kalah hasilnya. Jadi ini semua hanya beberapa jam saja dilakukan. Kita jadi bisa sudah siap mau pesta, mau arisan, mau gathering dengan baju buatan sendiri yang tidak pernah diduakan. Saya menduakannya aja sudah susah, karena ini keunikannya bahwa pembuatan yang handmade seperti ini dengan selendang paduannya itu bisa dilakukan di rumah saja dengan hasil-hasil yang tidak mengecewakan. Jadi ini semua masih basah ya, benar-benar fresh dari jemuran. Ini tinggal nanti kita keringkan, tidak usah di matahari yang langsung, cukup di daerah yang bisa diangin-anginkan. Dan jangan lupa untuk dibilas sampai dengan airnya betul-betul bersih, baru layak kita pakai atau kita jual. Ya, Adel seneng nggak hasilnya ini Del? Rehan Adelino, gimana ini setelannya cocok ya? Jadi ini cuma tadi dari kelereng-kelereng. Ini yang tadi dari raffia. Ya, dari raffia itu bisa menjadi kayak sisik ikan. Ini dari sumpit. Ini dari kayu-kayu bekas bekesting. Ya. Gitu. Terus ini dalemannya pun pakai katun nih dalemannya. Katun murni murah. Ya, terus ini dari bember. Ini yang tadi dari jahitan belujuran yang seperti sasirangan, dikombinasi dengan hanya kelereng-kelereng, serasi dengan outernya. Outernya pun ini bisa dikombinasikan ke sini. Ya, udah cantik. Ini tadi yang pakai raffia, dan ini selendangnya. Hasil ini
dilakukan hanya dengan lahan terbatas, waktu yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, karena baru hari ini pada mulai Mbak Pungki tadi sama Adel. Kalau Mas Rehan karena memang sudah sering lihat mamahnya, dan Mbak Ani memang sudah lama di sini. Hari ini bahagia sekali bisa berbagi, menyalurkan hobi dan menularkan hobi mengenai membuat Rona Cita Celup House of Pipi by Ulupi, di mana tadi kita proses know and how-nya maupun cara pencelupannya komplit ya, langsung bisa dipakai hari ini, malam ini kering, kita pesta pakai baju buatan sendiri. See you, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.